Jika melihat begitu banyak tugu dan benda mati yang dibangun oleh Anies Baswedan, maka menurut saya dia layak diberi julukan spesialis membangun benda mati. Nah, jumpa lagi dengan saya Isu Muhammad. Lagi ribut-ribut soal tugu sepatu yang kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, ini bisa menjadi ikon kebanggaan warga Jakarta. Entah apa yang mau dibanggakan dengan tugu sepatu seperti itu. Kalau menurut saya, ini sih tidak ada sama sekali yang dibanggakan untuk sebuah tugu yang seperti itu. Nah, bicara soal tugu, ada yang masih ingat tidak? Dulu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pernah mengatakan, katanya, saya ingin membangun manusianya, bukan benda matinya. Benda mati mudah difoto, mudah ditunjukkan. Karena itu politisi senang menunjukkan benda mati. Begitu kata Anies Baswedan. Ya, saya tahu perkataan itu menyindir Ahok saat itu. Yang mana Ahok pada saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, menurutnya lebih fokus kepada benda-benda mati. Nah, sekarang faktanya apa? Hampir 4 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan justru sibuk dengan membangun benda-benda mati. Ya, masih mending kalau yang dibangun itu punya manfaat bagi warga DKI Jakarta. Lah ini, tidak ada manfaatnya sama sekali. Saya ulangi, tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan semua yang dibangun itu terkesan hanya membuang-buang anggaran. Dan jika melihat begitu banyak tugu dan benda mati yang dibangun oleh Anies Baswedan, maka menurut saya dia layak diberi julukan spesialis membangun benda mati. Nah, kenapa saya katakan Anies Baswedan ini spesialis pembangun benda mati? Ya, sekarang coba lihat saja, sejak Anies Baswedan ini menjadi Gubernur DKI Jakarta, dalam hitungan saya, sudah ada 5 tugu benda mati yang dibangun oleh Anies Baswedan. Yang pertama, ada tugu bambu getah-getih yang menghabiskan anggaran hingga 550 juta rupiah. Kemudian yang kedua ini ada tugu batu gabion yang menghabiskan anggaran hingga 150 juta rupiah. Kemudian yang ketiga ada juga peti mati yang entah berapa anggarannya, ini juga tidak jelas. Nah, kemudian yang keempat ada juga tugu sepeda yang menghabiskan anggaran hingga 800 juta rupiah. Dan sekarang ini ada lagi tugu sepatu yang menurut Pemprov DKI Jakarta katanya biayanya ini tidak menggunakan dana APBD. Nah, parahnya ya, baru juga sehari, tapi tugu sepatu yang katanya jadi kebanggaan itu sudah menjadi sasaran coret-coret oleh orang tidak dikenal. Ya, tapi kalau menurut saya sih ini bukan sekedar coret-coret, tapi ini adalah sebuah grafiti yang bernilai seni. Yang mungkin maksudnya agar tugu sepatunya ini tampak lebih nyeni, iya kan? Ya, seperti kata pendukung Anies, katanya kelebihan Anies Baswedan itu adalah menata DKI Jakarta dengan seni. Begitu katanya. Tapi saya kasihan juga sih sebenarnya dengan si pembuat grafiti tersebut. Akibat ulahnya, kini dia diburu oleh Satpol PP DKI. Ya, dia ini diburu karena dianggap telah melakukan perbuatan vandalisme. Lah, ini kan lucu. Kalau soal pembuat mural wajah Jokowi itu dianggap sebagai bentuk kreasi seni, pelakunya tidak boleh ditangkap, tapi diajak dialog. Begitu menurut politisi PKS Mardhani Alisera. Bahkan PKS siap memberikan bantuan hukum jika pembuat mural wajah Jokowi ini ditangkap oleh polisi. Nah, anehnya dalam kasus grafiti di tugu sepatu ini, kenapa ini dianggap sebuah vandalisme? Ya, yang konsisten lah. Ya, tapi sudahlah, mereka ini kan memang sering tidak konsisten antara ucapan dengan perbuatan. Jadi ya maklumi saja lah. Jujur saja ya, saya jadi penasaran juga setelah tugu sepatu ini akan ada apa lagi. Dari fakta semua ini, saya sih ingin mengatakan bahwasanya Anies Baswedan ini jelas-jelas sedang menjilat ludahnya sendiri. Dulu janjinya akan membangun manusianya, tapi faktanya sampai saat ini dia justru terus sibuk membangun tugu-tugu yang unfaedah itu, yang tidak bermanfaat itu. Hal ini tentu jauh berbeda jika kita bandingkan dengan cara Ahok membangun DKI Jakarta. Misal Ahok membangun simpang susun Semanggi, itu jelas ada manfaatnya.
Karena dengan adanya simpang susun Semanggi dapat mengurangi kemacetan di titik tersebut. Dan yang paling penting adalah pembangunannya ini tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta. Mungkin ada yang belum tahu berapa sih dana yang dihabiskan untuk pembangunan simpang susun Semanggi ini. Total dananya adalah sebesar lebih dari 345 miliar rupiah. Berdasarkan dari catatan Pemprov DKI Jakarta, jalan sepanjang 1,6 km tersebut itu mulai dibangun pada tanggal 8 April 2016 dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 17 Agustus 2017. Nah, asal tahu juga, proyek tersebut ini dibiayai dari dana kompensasi atas kelebihan koefisien luas bangunan atau KLB dari PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang yaitu Mori Building Company. Nah, sekedar informasi saja, koefisien luas bangunan atau KLB ini merupakan instrumen penataan ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Menurut undang-undang ini, pengembang hanya bisa membangun dengan luas dan tinggi bangunan sesuai ketentuan yang tertuang dalam izin yang diberikan. Nah, artinya apa? Artinya jika ada kelebihan luas bangunan, maka pengembang yang bersangkutan ini wajib membayar kompensasi atau semacam denda. Jadi dengan cara inilah Pemprov DKI Jakarta dapat mendorong para pengembang agar lebih tertib dalam membangun sesuai izin yang diberikan. Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta jadi memiliki tambahan anggaran untuk melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah kerjanya. Nah, masalahnya, apakah Gubernur DKI Jakarta sekarang paham persoalan seperti ini? Ya, saya kira sih dia tidak akan paham soal ini. Kalau soal buang-buang anggaran, ini sih menurut saya memang jagonya. Bahkan uang APBD yang triliunan rupiah untuk Formula E itu, sampai sekarang juga tidak ada kejelasan sama sekali. Jujur saja ya, kalau mau bicara soal deretan infrastruktur peninggalan Ahok tentu banyak sekali. Dan itu jelas ada manfaatnya bagi warga DKI Jakarta. Contoh misalnya Masjid Fathahillah DKI Jakarta, kemudian ada LRT, kemudian ada lagi underpass Mataram, kemudian ada lagi underpass Mampang Kuningan, kemudian ada flyover Pancoran, dan lain-lain. Jadi perlu saya tegaskan di sini bahwa yang membangun Masjid Fathahillah di Balai Kota itu adalah sejak era Ahok alias Basuki Cahayapurnama. Jadi perlu saya tegaskan di sini agar semua publik tahu. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya terus jaga NKRI. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di acara Okedum selanjutnya. Yang